Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nawia Nabila. Saya dari kelas 52 Fakultas Ilmu Pendidikan, program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang era reformasi. Selamat menyaksikan. Nah, lalu di sini pengertian era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat. Elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya Islamisme yang tumbuh dalam politik di masyarakat umum serta tuntunan otonomi daerah yang lebih besar. Nah, proses reformasi ini menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Nah, akibatnya debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa tersebut yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian peristiwa terorisme atau termasuk bom Bali pada tahun 2002 serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004. Nah, di sini juga ada latar belakang dan krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pemimpin Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa terdampak mati dan kemudian memicu kerusuhan pada bulan Mei 1998. Sehari setelahnya, gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Kepresidenan Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Setelah pengunduran diri Soeharto, wakil presiden B.J. Habibie ini dilantik sebagai presiden yang melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan undang-undang partai politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik, yaitu Parpol. Sebelumnya pada masa Soeharto hanya 3 parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif pada tahun 1999. Pada bulan Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pers lebih dibebaskan pada pemerintahan Habibie meskipun Kementerian Penerapan tetapi dipertahankan. Tahanan politik seperti Sri Bintang, Pamungkas, Muchtar Fakfahan, dan Kanana Gusmao juga dibebaskan atas pemerintahan Habibie. Pada era ini, B.J. Habibie dilangsungkan pemilihan umum legislatif pada tahun 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawali oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintahan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timur Timur. Tindakan ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang. Pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timur Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik Habibie.
Kepresidenan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Pada tahun 1999 ini Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik. Partai Demokrasi Indonesia ini Perjuangan PDI atau Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Keadilan atau PK, Perwakilan Non-Partisan, dan Militer atau TNI. Juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan Senjata Utama oleh Orde Baru untuk mengendalikan media dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru. Nah, ada masa pemerintahan Gus Dur nih terdapat 3 hal penting. Yang pertama itu ada otonomi dan toleransi. Gus Dur bermaksud memberikan referendum kepada Provinsi Aceh yang saat itu memberontak untuk menentukan model otonomi mereka. Alih-alih opsi ini untuk memerdekakan diri seperti di Timur. Gus Dur juga ingin mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Aceh dengan menurunkan lebih sedikit personel militer di sana. Pada bulan Maret 1999, pemerintahan Gus Dur mulai membuka negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau disebut GAM. Pada bulan Mei ini, pemerintahan mendatangi nota kesepahaman dengan GAM yang berlaku hingga awal 2001 saat kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut. Pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura, ibu kota provinsi Papua. Saat itu disebut Irian Jaya. Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua Barat bahwa dirinya merupakan pemicu perubahan dan bahkan mendorong penggunaan nama Papua. Pada bulan Maret 2000, Gus Dur menyarankan agar ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau bisa disebut MPRS 1996 tentang pelanggaran Marxisme-Leninisme dicabut. Pada bulan September ini, Gus Dur mengumumkan di darurat militer di Maluku. Pada bulan yang sama, penduduk Papua Barat mengibarkan bendera bintang Kejora. Gus Dur menanggapi dengan mengizinkan penggambaran tersebut asalkan bendera bintang Kejora ditempatkan lebih rendah dari bendera Indonesia. Tanggapan ini dikritik keras oleh Megawati dan Akbar Tanjung pada 24 Desember tahun 2000. Serangkaian pengeboman dilakukan terhadap gereja-gereja di Jakarta dan 8 kota di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua ada hubungan dengan militer. Nah, ketika naik ke kursi kepresidenan, salah satu tujuan Gus Dur adalah mereformasi TNI dan menghilangkan peran sosiopolitik mereka yang dominan. Dalam usaha ini, Wahid bersekutu dengan Agus Wirahdikusuma yang ia jadikan Panglima Kostrat pada bulan Maret tahun 2000. Pada bulan Agustus mulai mengungkap skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang berafiliasi dengan Kostrat melalui Megawati. Anggota TNI ini mulai menekan Gus Dur untuk mencopot Agus. Gus Dur mengalah pada tekanan ini, tetapi kemudian berencana untuk mengangkat Agus sebagai kepala staf Angkatan Darat yang ditanggapi oleh para pemimpin TNI yang mengancam akan pensiun, dan Gus Dur sekali lagi mengalah pada tekanan tersebut. Hubungan Gus Dur dengan TNI ini semakin membuka ketika di bulan yang sama terungkap bahwa misi Laskar Jihad telah tiba di Maluku dan dipersenjatai dengan senjata militer. Meskipun Gus Dur telah memerintahkan TNI untuk memblokir masuknya mereka ke wilayah tersebut, misi telah merencanakan sejak awal tahun untuk pergi ke Maluku dalam rangka melibatkan diri dan konflik sekretarian di sana. Lalu
terakhir ada pemakzulan. Pada akhir tahun 2000, banyak elit politik yang kecewa dengan Gus Dur. Yang paling menonjol adalah Amin Rais yang menyayangkan telah mendukung Gus Dur sebagai presiden pada tahun sebelumnya. Amin berusaha menggalang oposisi dengan mendorong Megawati dan Akbar Tanjung untuk menunjukkan kekuatan politik mereka. Megawati secara mengejutkan membela Gus Dur, sementara Akbar memilih untuk menunggu pemilu legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mendatangi petisi yang menuntut pemakzulan Gus Dur. Nah, pada bulan Januari tahun 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa tahun baru Imlek menjadi hari libur opsional, menindaklanjutinya pada bulan Februari dengan mencabut larangan tentang perayaan Imlek secara terbuka. Pada bulan Februari, Gus Dur mengunjungi negara-negara di Afrika Utara serta Arab Saudi untuk menunjukkan ibadah haji. Gus Dur juga melakukan kunjungan luar negeri, terakhirnya pada bulan Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Dalam pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada tanggal 27 Januari 2001, Gus Dur berkomentar tentang kemungkinan Indonesia menjadi anarki dan menyatakan bahwa ia terpaksa membubarkan DPR jika hal itu terjadi. Kepresidenan Megawati pada tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terlihat terus berlanjut. Meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada tanggal 10 Agustus 2001 untuk membentuknya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksanaan tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sekaligus dengan pencalonannya pada Pilpres 2004. Ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awal disambut secara luas, tetapi segera terlihat bahwa kepresidenannya ditandai dengan ketidaktegasan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan dikenal pasif dalam urusan kebijakan penting. Baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah bahwa Megawati menstabilkan proses demokratisasi secara keseluruhan dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer. Meskipun pada tahun 2004 ekonomi telah stabil dan cukup pulih karena krisis pada tahun 1997, angka pengangguran dan kemiskinan ini tetap tinggi. Konstitusi Indonesia kemudian diamandemen agar presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Megawati mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Ia secara konsisten tertinggi dalam berbagai pajak. Pendapat sebagai penyebabnya adalah pemilihan Muslim yang cenderung memilih kandidat laki-laki dan kinerja. Megawati dipandang biasa-biasa saja selama menjabat sebagai presiden, meski tampil lebih baik dari perkiraan pada putaran pertama pemilihan presiden 2004, tapi di putaran kedua ia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahan Megawati. Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014. Pemilu Presiden Indonesia pada tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono ini atau disebut SBY dan Yusuf Kala memenang pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan pada tanggal 21 Oktober tahun 2004. SBY mengumumkan susunan kabinet Indonesia Bersatu
3 bulan kemudian gempa susulan memicu tsunami di Pulau Nias pada tahun 2005. Gunung Merapi meletus dan disusun gempa bumi di Yogyakarta. Indonesia juga mengalami wabah flu burung dan semburan lumpur Sidoarjo pada tahun 2007. Banjir besar melanda Jakarta. SBY mengizinkan Gubernur DKI Jakarta Sutioso membuka pintu air Manggarai dengan resiko membanjir Istana Kepresidenan. Nah, pada 1 Oktober 2005 bom bunuh diri terjadi di Pulau Bali. Kelompok Islam militan Jemaah Islamiyah diduga berada di balik serangan tersebut. Meskipun penyelidikan polis masih dilakukan, kelompok tersebut juga bertanggung jawab atas bom Bali 2002. SBY mengutuk serangan itu serta berjanji untuk memburu para pelakunya dan membawa mereka ke pengadilan. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%, yang kemudian menurun menjadi 5,5%. Nah, pada tahun 2006, inflasi mencapai 17,11% pada tahun 2005, tetapi menurun menjadi 6,6% pada tahun 2006. Dan SBY juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan pada tahun 2004. 18 triliun rupiah dalam APBN dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan yang meningkat menjadi 23 triliun pada tahun 2005 dan 51 triliun pada tahun 2006. Pada bulan Maret dan Oktober 2005, SBY membuat keputusan untuk memotong subsidi bahan bakar yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar. Masyarakat miskin diberi kompensasi dengan bantuan langsung tunai atau BLT. Tetapi pemotongan subsidi kemudian menurunkan popularitas SBY pada bulan Mei 2008. Kenaikan harga minyak turun mendorong keputusan SBY untuk sekali lagi memotong subsidi BBM yang menjadi penyebab protes masyarakat pada bulan Mei dan Juni 2008. Pada pemilu presiden 2019, SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Boediono, mantan gubernur Bank Indonesia. Mereka mengalahkan dua kandidat Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan wakil presiden saat itu Yusuf Kala Wiranto. Pasangan SBY Boediono memenangkan pemilu dengan lebih dari 60% suara nasional pada putaran pertama. Mereka lalu mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu 2 pada 21 Oktober 2019. Pada Oktober 2010, Gunung Merapi meletus menewaskan 353 orang. Sementara itu, gempa bumi dari tsunami juga melanda Kepulauan Mentawai. Kepresidenan Joko Widodo sejak 2014. Pada pemilu presiden 2014 ini, Joko Widodo atau Jokowi bersama dengan Yusuf Kala yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi dalam kampanye pemilu 2014. Nah, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi atau memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya. Meski janji tersebut belum terpenuhi, pada masa pemerintahannya rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh mantan wakil gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan muslim saat pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Sejumlah protes dilancarkan sebagai tanggapan atas ucapan Ahok oleh berbagai kelompok Islam pada bulan November dan Desember tahun 2016 di Jakarta. Belakangan pemerintahan Jokowi ini melarang organisasi
Hizbut Tahrir Indonesia. Ada kekhawatiran akan menurunnya kebebasan berekspresi selama periode ini, terbuat dengan penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan banyak orang karena aktivitas media sosial mereka yang diartikan sebagai penghinaan kepada presiden. Beberapa bencana seperti gempa bumi di Pulau Lombok dan Banten dan kabut asap akibat deforestasi di Kalimantan dan Sumatera terjadi selama periode pemerintahan Jokowi. Pengeboman terkait ISIS juga terjadi di Jakarta dan Surabaya. Pada Maret 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,80%, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64%. Ini pertama kali tingkat kemiskinan Indonesia turun hingga di bawah 2 digit. Sebelumnya angka kemiskinan selalu di atas 10%, bahkan mencapai 23,4% pada 1999 pasca krisis pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, pada tanggal 7 April ini 2019 mengadakan pemilihan umum serentak untuk pertama kalinya. Pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Nah, pemilu ini digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global. Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya. Pemilu ini diikuti oleh protes dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya 8 pengunjuk rasa tewas. Lalu pada tanggal 16 Agustus 2019 ini 43 pelajar Papua di Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia dirusak di luar tempat. Mereka tinggal yang menyebabkan protes di Papua dan di bagian lain Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahun 2019 ini ada penyakit coronavirus atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Pertama kali dikonfirmasi menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga 5 November 2020. Virus ini telah mengakibatkan lebih dari 14.000 kematian di Indonesia. Pada akhirnya, pada tahun 2020, pandemi menyebabkan perekonomian jatuh ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Pada bulan Oktober 2020 ini, sejumlah protes meluas di seluruh Indonesia setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Sekian pemaparan materi